Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya yang bernama Ruli Bahrul Ulum, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, dengan nomor induk mahasiswa 255061474. Pada hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP 2 Gunung Kencana kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? SMP 2 Gunung Kencana? Mantap, luar biasa. Semangat ya? Di pagi kali ini kita belajar harus dengan semangat. Sebelum memasuki pelajaran, mohon disiapkan oleh ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sekarang kita ngabsen dulu, takut ada yang tidak masuk. Barangkali di sini ada yang tidak masuk kelas 8? Ada. Siapa yang tidak masuk? Rizky. Iya. Siapa? Rizky. Rizky sama Rosella. keterangannya apa? Rizky Alfa. Rosella sakit. Iya. Sakit ya. Nah, alhamdulillah kita sekarang dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sekarang bisa mengikuti pelajaran Bapak ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita dikasih kesehatan. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, mari kita menyanyikan lagu nasional agar menambah rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Oke? Kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Bapak persiapkan dulu ya ininya ya. Dimohon untuk berdiri semuanya. Ini ya.
kita sudah membahas materi tentang surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63. Nah, siapa yang masih ingat tentang surat Al-Furqan di minggu kemarin? Coba angkat tangan yang masih ingat. Tentang apa? Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Tadi udah disimak? Udah. Alhamdulillah kalau sudah disimak. Coba kalian bisa nggak menanyakan kepada rekan tentang pelajaran yang tentang video tadi? Menanyakan apa itu? Nanti Bapak jelaskan ya. Jelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Tolong dipahami dulu. Nanti kalau misalkan kalian memahami, nanti kalian nanti akan dibuat kelompok. Dalam kelompok tersebut itu kalian harus bisa menjelaskan gitu. Oke? Nah, sekarang apa jelaskan nih? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Sudah dijawab sama Intan. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk manusia. Kalau manusia tidak berpacu kepada Al-Quran, maka tidak ada petunjuk baginya. Gitu. Orang baik itu karena mengikuti alur Al-Quran. Kalau tidak mengikuti alur Al-Quran, maka kacaulah kehidupan. Kata Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengikuti Al-Quran, maka perilaku kalian itu akan sepertikan binatang buas. Gimana binatang buas? Binatang buas yang yang menyergap temannya sendiri. Itu kalau misalkan kalian tidak tidak ada petunjuk dari Al-Quran. Terus, nah ini lihat sini semuanya fokus. Rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga itu adalah iman kepada apa? Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Itu adalah rukun iman ketiga setelah iman kepada malaikat. Rukun iman semuanya berjumlah ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Yang keempat iman kepada Rasulullah. Yang keempat iman kepada malaikat. Yang kelima iman kepada yang keenam iman kepada qada dan qadar. Harusnya yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada yang kedua iman kepada bukan malaikat, Rasul. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua tadi iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada yang keenam qada dan qadar. Nah, tanpa meyakini kitab Allah, keimanan kita belum sempurna. Kata Bapak tadi udah jelaskan ya. Terus daftar kitab-kitab Allah. Yang pertama baca, ada kitab Taurat. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nanti kita buat kelompok menjadi 5 kelompok. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok ya. Dua laki, 2 perempuan, menjadi 4
5 kelompok. Nah, Bapak ini dulu. Kelompok satu itu harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Maka diskusilah di kelompok nomor 1. Apa yang tadi? Coba ditulis sekarang, tulis di kelompok 1. Di kelompok 1 itu menerangkan ataupun menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Udah paham? Kelompok 1? Sekarang ke kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ini. Kelompok 2 nanti menjelaskan nama-nama kitab Allah dan penerimanya. Yang sudah Bapak tadi jelaskan kitab-kitab Allah dan penerimanya ya. Udah paham kan tadi yang dijelaskan sama Bapak? Maka dibentuk kelompok kayak gini ini harus saling berdiskusi satu sama lainnya. Nanti tulis sama kalian ya. Kelompok 1 menulis, berpikir menulis. Kelompok 2 berpikir menulis. Di nomor 2 tadi nama-nama. Apa tadi nama-nama kitab? Nama-nama kitab, tulis nama-nama kitab Allah dan penerimanya. Kelompok 3. Sini, lihat sini. Yang fokus. Kelompok 3 nanti didiskusikan. Kalian tugasnya itu mencari kedudukan Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya. Berdiskusi, mencari. Nanti ada penjelasannya dari kalian ya. Ada apa kedudukan Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kelompok 4. Yang kelompok nomor 4 itu, kelompok 4, pahami nilai toleransi dalam Al-Qur'an. Nilai toleransi dalam Al-Qur'an. Cari ya, berdiskusi nilai toleransi dalam Al-Qur'an. Terus yang kelompok nomor 5, sikap cinta kepada Al-Qur'an. Itu sesuai LKPD yang Bapak berikan. Nanti ada tanya jawab. Maka kelompok nomor 1 menjelaskan, nanti kelompok yang lainnya itu menanyakan apa yang dijelaskan oleh kelompok nomor 1. Bisa? Bisa dipahami? Nanti tulis yang relevan aja, yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Bagi udah dibantu kelompok ini ada yang ini ya, yang menjelaskan nantinya ya. Coba Bapak tanya ke kelompok 1, udah siap untuk menjelaskan pengertian apa nih? Betul, itu. Coba sekarang jelaskan oleh kelompok 1. Berdiri, menjelaskannya sambil berdiri. Pahami oleh kelompok-kelompok yang lain. Bikin ini nih ya. Bikin pertanyaan untuk kelompok ini 1. Minimal udah 1 pertanyaan juga, nggak apa-apa. Coba jelaskan gimana itunya? Penjelasannya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, baik dalam al-aqidah, ibadah maupun amal. Artinya, seorang muslim meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar berasal dari Allah, dari suami yang mengajarkan kebenaran dan tidak boleh diragukan sedikit pun. Penjelasan lengkap. 1. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga dari 6 rukun iman dalam Islam. 2. Iman kepada kitab berarti percaya bahwa kitab-kitab itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa isinya mengandung kebenaran dan petunjuk
surat Al-Quran. Apa kandungan dari kitab Al-Quran? Berdiri. Siapa yang menjawab? Kandungan. Apa kandungannya? Iya. Iya. Apa? Berdiri. Mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab terakhir yaitu Al-Quran karena kitab sebelumnya telah disempurnakan dan digantikan olehnya. Iya, betul ya? Betul. Sudah. Nilai toleransi adalah Al-Quran adalah ajaran untuk menghargai. Coba dipahami sambil ditulis. Baik dalam agama, suku maupun pendapat selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Al-Quran mengajarkan untuk Islam untuk hidup damai, adil dan saling menghormati dengan semua manusia. Berikut beberapa nilai toleransi. Yang diajarkan dalam Al-Quran. 1. Menghormati perbedaan agama. Al-Quran melarang memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Nilai menghormati keyakinan dan pilihan agama orang lain. 2. Hidup berdampingan secara damai. Islam mengajarkan agar umatnya berbuat baik dan adil kepada semua orang, termasuk yang berbeda agama. Nilai menjaga hubungan sosial yang hormat dan penuh kedamaian. 3. Menghargai perbedaan pendapat. Nilai menghargai keberagaman dan tidak memaksakan pandangan pribadi. 4. Mengedepankan kasih sayang dan keadilan. Islam mengajarkan untuk perbuatan baik kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang mereka. Nilai menunjukkan sikap adil, baik hati dan penuh kasih dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan, nilai toleransi adalah Al-Quran mencukup menghormati perbedaan agama dan pendapat, perbuatan adil dan baik kepada semua orang, hidup dalam. Udah ya? Gimana? Kelompok yang lain mau bertanya tentang itu? Apa nih tadi itunya? Toleransi. Terus? Toleransi dalam Al-Quran. Ini penjelasan tadi yang dijelaskan itu dari kelompok 4. Kita ke kelompok 4. Kelompok nomor 5 yang terakhir. Kelompok nomor 5. Ada yang mau bertanya? Ada. Coba pertanyaannya. Berdiri. Dijelaskan ya. Nanti pertanyaannya. Ya, yang mana? Dalam Al-Quran mengajarkan tentang apa saja? Dalam Al-Quran mengajarkan tentang apa saja? Coba saudara Nabi bisa nggak menjelaskan? Dalam Al-Quran menjelaskan tentang apa saja? Ya, coba jelaskan apa saja? Poin-poinnya aja ya. Berikut beberapa nilai toleransi yang diajarkan dalam Al-Quran. Menghormati. Yang satu berarti tadi apa? Menghormati perbedaan agama. Nah, udah. Yang pertama tadi menghormati perbedaan agama sudah dijelaskan juga ya. Terus yang kedua apa poinnya? Hidup berdampingan secara damai. Iya, benar. Terus yang ketiga? Menghargai perbedaan pendapat. Ya, yang keempat? Mengedepankan kasih sayang dan keadilan. Iya, udah. Udah, itu bagus, benar. Nah ya, itu penjelasan tadi kelompok nomor 4. Coba kelompok nomor 5 ada lagi yang dijelaskan nomor 5. Yang itu apa tadi? Itunya poinnya. Kelompok nomor 5. Kelompok nomor 5. Kelompok nomor 5 sikap cinta kepada Al-Quran. Terus dapat ini itu dari kelompok 5 gimana MKP-nya tadi? Iya, coba kesimpulannya gimana nih? Langsung kesimpulannya gimana? Apa tadi ya kesimpulannya gimana? Dengan demikian ia
Iya benar. Itu kesimpulan dari apa tadi? Iya benar. Nah, kalian tadi udah diskusi kelompok masing-masing ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Terus memahami tujuan pembelajaran tadi kalian sudah dari LKPD. Terus bagaimana cara menunjukkan cinta pada Al-Quran udah dijelaskan, penjelasannya juga bagus. Apa contoh toleransi udah dijelaskan oleh siapa toleransi tadi? Oleh nomor 4. Sikap toleransi itu tadi harus saling berdampingan, kasih sayang walaupun beda agama. Itu sikap toleransi dalam agama Islam. Terus sekarang kalau misalkan udah, nah ya betul nggak itu? Ada yang mau nambahin? Nomor 3 apa tadi? Yang nambahin nggak? Enggak ya? Udah jelas tadi juga ya? Terus ke nomor 4. Nomor 4, apa jawabannya nomor 4? Ya, coba apa jawabannya dari nomor 4? Membaca, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membaca, mempelajari mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus kita lakukan kalau kita mencintai Al-Quran. Terus yang nomor berikutnya apa? Jawabannya. Mengapa toleransi penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, mengapa? Apa tadi? Diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Apa jawabannya? Siapa tadi yang tahu? Hah? Iya. Oh iya. Apa jawabannya? Akan tercipta perdamaian, saling menghormati dan kerukunan antara umat beragama. Nah, betul. Mengapa toleransi penting untuk diterapkan dalam masyarakat, kehidupan bermasyarakat agar tercipta kedamaian, saling menghormati dan kerukunan antar umat beragama. Benar itu tadi berarti jawabannya. Oke? Nah, ada lagi pertanyaannya? Coba ada lagi pertanyaan dari kalian? Bagaimana cara menunjukkan cinta pada Al-Quran? Oh iya, coba Mbak Ayin jawab. Ada yang jawab? Ya, coba. Dengan membaca, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca, mempelajari dalam kehidupan sehari-hari. Benar kan jawabannya? Menghargai perbedaan pendapat. Ya, yang keempat. Mengedepankan kasih sayang dan keadilan. Ya, udah. Itu bagus. Nah ya, itu penjelasan dari kelompok nomor 4. Coba kelompok nomor 5 ada lagi yang dijelaskan nomor 5. Yang itu apa tadi? Itunya poinnya. Kelompok nomor 5. Kelompok nomor 5. Kelompok nomor 5 sikap cinta kepada Al-Quran. Terus dapat ini itu dari kelompok 5 gimana MKP tadi? Iya, coba kesimpulannya gimana nih? Langsung kesimpulannya gimana? Apa tadi ya kesimpulannya gimana? Dengan demikian, ia akan menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia sesuai petunjuk Al-Quran. Iya benar. Itu kesimpulan dari apa tadi? Iya benar. Nah, kalian tadi udah diskusi kelompok masing-masing ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5.
Terus memahami tujuan pembelajaran tadi kalian sudah dari LKPD. Terus bagaimana cara menunjukkan cinta pada Al-Quran sudah dijelaskan, penjelasannya juga bagus. Apa yang toleransi sudah dijelaskan oleh siapa toleransi tadi? Oleh nomor 4. Sikap toleransi itu tadi harus saling berdampingan, kasih sayang walaupun beda agama. Itu sikap toleransi dalam agama Islam. Terus sekarang kalau misalkan udah, nah kesimpulannya, dengerin. Kesimpulannya, iman kepada kitab Allah. Kesimpulannya tadi terakhir udah ya. Apa iman kepada kitab-kitab Allah itu wajib. Al-Quran adalah kitab terakhir. Generasi muda harus cinta Al-Quran. Toleransi adalah wujud cinta Al-Quran. Penutup terakhir, nanti di pertemuan yang akan datang. Berarti kalian udah paham semua ya? Ya. Nanti LKPD-nya coba sini. Masing-masingnya. Ya. Ada masing-masingnya udah. Kumpulkan ya. Ada masing-masing. Nah, di kemudian di pertemuan yang akan datang, Bapak harap kalian terus belajar, masih pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita mempelajari yang ada di video itu terakhir apa mempelajari perbedaan kitab dengan suhuf, perbedaan antara kitab dengan suhuf itu nanti pelajaran yang akan datang. Maka kalian harus tetap belajar, semangat belajar PAI-nya ya. Terus yang kedua, cara manfaat mengimani kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa tadi? Ada 4. Apa saja? Iya. Alhamdulillah. Nah, Bapak beri apresiasi pada pertemuan kali ini kalian belajar dengan semangat. Alhamdulillah. Nah, mari kita tutup pembelajaran kali ini. Dan sebelum ditutup, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang Bapak perbuat dan penjelasan yang kurang mengerti kepada kalian. Mohon maaf dan dimaklum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua. Maka dari itu, mari kita